Enggak sih. Terserah. Halo sayang, Itu pilihan udah Anda. makan? Gak usah sombong Anda di sini. Halo sayangku, Hai, Malah gimana mucin. dengan kamu? Apakah kamu udah sudah makan? makan? Jun, di Apakah luar kamu di luar iya? bintangnya indah ya. Bagus banget sumpah. Rok, Anjir, gue lagi pakai rokok suara yang sumpah. rendah Rok, banget gitu sumpah, loh. sumpah rokok gua Eh. kayak rokok gua rasanya nggak habis-habis sumpah. Terus Oh, kayak oh, teruskan, itu. teruskan, nggak apa-apa teruskan. Ini ada teh, nih ada teh. Mantap. Ayo teh, teh. Berbaik. Iya. Bentar, Nopa, gua Nopa, pakai- Nopa, Nopa. Oke. Kayaknya gue inget, Ah, ah. kayaknya gue tahu deh perasaan lu waktu gue bucin di Discord kayak apa dulu. Iya. Bubar, Lo- bubar, lo- bubar, bubar. Sebutin. Gue Sebutin pengen, jadi. gue pengen bahas ini loh. Kan gue secara otodidak belajar bahasa Inggris ya. Hmm. Jadi kadang kan ada beberapa circle gue yang tidak mendukung hal itu, yang kadang-kadang lu so Inggris anjing, bisa bahasa Indonesia aja nggak sih gitu loh. Oke. Itu yang jadi keresahan gue sendiri gitu loh, kayak anjing gue pengen berusaha bisa bahasa Inggris gitu, tiba-tiba digigituin anjing, jadi mental down gitu. Tapi kalau Oh. Indonesia. biasa ya Indonesia, tapi gue sendiri, Biasa, kultur. tapi gue makin kesini sih bisa gue sesuaiin sih tempatnya. Tapi kalau ini kan lu semua bisa bahasa Inggris lah ya, pasti ada tempat-tempat kayak gitu tuh, circle-circle yang tidak menerima bahasa Inggris. Oh, Punten, jangan kan circle punten, sekolah aja udah gitu kok. punten motong. Saya tidak bisa bahasa Inggris, Bapak. Alah, bohong. Oke. I can speak Oh. English. You are lying to me. I'm not lying. You are very good. Eh, Very good answering that thing. bro, to be honest, Inggris dia keseringan nanya ke gua. Jelek banget. Ya elah. Tuh bihanis kan tuh. Ah, To be Lah. To be to be honest, honest lagi. Aduh. They will ask me what is Gue kepejit out. Kok Junet hilang. Gue kepejit out anjing. Geblek. Gob. Anak bodoh. Kedudukan. Ketololan nang Kiki aja. Dari yang paling muda aja gimana? Siapa yang paling muda? Ya siapa lagi? Siapa Gua. lagi? Siapa Gua lagi? Oh ya udah ya udah. Ayo yang Ya udah. 16. Ya udah ya udah ini aja yang paling nggak bisa move on. Nopal. Capek. Capek. Kalau Gini. Dari yang paling nggak pernah dapat kesempatan untuk membela diri ya. Waduh. Wah. Makin keras serangannya ya, makin keras. Kadang gue mikir 2 kali buat masuk sini. Hmm. Kalau topik kayak gitu, mulai dari yang tempat paling maaf aja nih ya, biasanya tuh paling kampung tuh biasanya sering ditolak kayak gitu kan. Kayaknya di sini dia pedalaman mungkin. Saya Dari pedalaman Anjing. Nopa dari pedalaman. ya kalau di tempat gua ya, jangankan kata-kata Inggris, lu gua aja itu adalah sesuatu yang sangat asing. Asing. Jadi waktu lu ngomong lu dikira anak Jakarta gitu. Dikira orang Jawa pernah. Tam Waktu kipas tam. nggak sengaja. Tam kipas tam. Sorry. sorry. Hampura. Ya. Hampura kakak tuh. Kalau nggak salah waktu itu sempet nggak sengaja nyebut Ah, lu gua atau dan pakai aksen orang kota gitu. Dikira dari Jawa ya mas? Lah. Jawa. Jadi jatuhnya lebih gimana sih apa namanya? Rasis apa Gimana, gimana sih? Lupa kenapa? gue. Enggak Oh, rasis. gimana tadi? Ulang coba. Jatuhnya lebih ke gimana ya? Gua rada nge-lag tadi gimana ya? Gini kan, jangankan ngomong Inggris, logat-logat kota seperti lu gua atau gaya bahasa kota lainnya itu asing di tengah orang sini. Enggak, gue pengen ngomong sesuatu. Apa? Kon goblok cok bajingan. Ya gitu. Gue piye? Translate, Kenapa? tolong. Enggak gitu. Enggak usah ditranslate, Tolong translate. Tolong translate. Tolong. Gue ngerti. Tolong translate. Ya dikatain gitu tadi. Tolong translate. Ya, Dia apa pikir kalau aku nggak tahu ngomong- Jawa sih.
Jangan, Terus jangan. terus kalau dari tadi, Anda terus kalau misalnya tadi Nova itu kayak merasa asing ya, bukan ditolak berarti ya? Heeh, rasa asing. Kalau yang Asing Inggris doang lebih kan? lagi. Asing doang kan, bukan ditolak. heeh. Kalau Inggris sering sih ditolak. Nah, gimana tuh Kamu penolakannya? Nolak Kalau nggak nolaknya salah nolak sombong nol- banget lu nolaknya ngomongnya. nolaknya gini nggak? Nolaknya gini nggak? Pakai kata-kata kasar nggak? Panjang nggak? Kata kasar-kasar sih enggak. Lebih ke apa ya, kayak nggak terima gitu kalau gua pakai Inggris. Oh, Bentuk penolakannya tuh gimana? Ah, jangan ngomong gitulah, ngomong di Indonesia, Indonesia ini. Jangan Ah, sombong lah, mentang-mentang tahu Inggris. Gitu dan oh. sebagainya. Terus kalau misalnya di tempat Nopal gimana? Kalau di kalau di gue jarang sih kalau di kayak di lingkungan gitu ngomong pakai bahasa Inggris. Ya hampir hampir nggak pernah. hmm, Karena ya Ya udah ntar Bahkan apa pakai ya? Inggris. bahkan cuman kata-kata kayak on the way itu nggak pernah kah? Atau read, answer, dan sebagainya itu? Enggak, Hanya enggak kata-kata kayak sederhana aja oh sehari-hari gitu. ya kalau kayak istilah-istilah kayak sesuatu yang gitu sih ya apa bisa dipakai sering gue pakai sih. Cuman kayak kok kayak apa ya gimana ya ngomongnya kayak komunikasi gitu loh. Lu tau gak sih komunikasi gitu oh, Hmm, komunikasian speaking. hmm. kayak ngobrol gitu jarang itu gue pakai hampir nggak pernah malah karena Kalau ya misalnya ya bener kalau gitu loh kalau di hmm. kayak pedalaman ya ini ngomongnya sorry kalau di hmm, pedalaman gitu kayak orang awam banget orang nggak tahu apa-apa terus hmm. dikasih yang begituan pasti apa sih gitu Hmm. Pernah nggak sih lo ngomong gitu tiba-tiba ada yang natap sinis gitu? enggak Saya alhamdulillah tersinggung enggak ya. Alhamdulillah Nggak, karena ntar. Kenapa, Bu? Pengalaman pribadi ya? Oh, Oh, Catat. waduh, waduh, Ah, waduh, buku waduh. note gua mana? Anjing gue lah. mau cium bau habis ini gue gitu. Mencoba bau Astaga, Tama. Tama jangan diingetin. Tadi itu catatan berharga loh. Bagus. I- itu gue denger. Wah, ini kayaknya pengalaman pribadi yang ditanyain. Oh, wow. Dia Sinara nggak mau sengsara sendiri. Sengsara gimana nih? Gue Lanjut, lanjut. seolah dapat kode dari Nara untuk siapkan catatan tadi itu. Lanjut. Lanjut Gimana? enggak apa-apa. Ini buku gua Dapat gua jauhin, pulpen gua Bagaimana, jauhin, Pal? udah aman loh. aman. Nopal, Nopal. Gimana gimana ya Pal? ya ya Pernah dapat penolakan kayak gitu nggak sih kayak lu misal nih kalau di sekolah itu mungkin bahasa Inggrisnya main bagus nilai kayak ada yang natap sinis gitu bahasa Inggris lu berapa segini saya berbanget gitu kayak pernah nggak sih dapat kayak gituan atau mungkin lagi belajar gitu alhamdulillah enggak. Cuman orang ya baik itu aja sih ini apa masih apa ya namanya orang awam lah ya cuman hanya asing aja bukan berarti ditolak ya masih kan aja asing aja apaan sih lu ngomong apaan sih gitu gitu doang Hmm. terus hmm. kalau udah dilontarin kata-kata kayak gitu gue kayak mikir oh kayaknya nggak usah gue pakai lagi gitu ya udah nggak gue pakai Pernah nggak sih ada yang kayak apa ya lu lagi ngomong itu terus lu ajarin ada yang ogah-ogahan belajar gak sih kayak dikasih tahu ngeyel gitu ya ada kayak ngapain sih kayak belajar beginian banget mereka kan kayak taunya ya yes no dong Inyong ora paham. yang orang paham itu dari mana punten Bapaknya Inyong kebelet ee. Wes nyambung piye ke iku? tapi ya bener kalau kayak yang di kayak gue kasih tahu nih ini artinya ini artinya ini ya kayak gitu kayak ya ogah-ogahan bahasanya. ogah-ogahan jadinya ya Hmm. jelas juga penolakan bentuk penolakan Secara tidak langsung kayak ya. udah oke gitu kalau lu emang hmm. ya udah gitu nggak apa nggak masalah sih Ya kalau di tempat Tam mama selalu kotak terus ya Tam Sama mah tadi. Apa? Sama Kamu selalu tidak kotak tahu terus ya?
bagaimana rasanya di Jawa ketika apalagi nih ya ketemu sama orang yang campuran bahasanya Jawa sama Sunda. Beuh, kumaha eta. Gini ya, Kumaha eta? maneh maneh kowe anjing, maneh kowe anjing. Jelaskan. kalau gua Dengan kalau ketemu orang Cirebon nih ya, dia tuh kadang kumaha kepriben gitu kan. What the? Gitu ya. Boso apa iku? Inyang ora paham gitu kan. Yang orang paham, oh, baik. Wes ra paham. Tapi Itu versi Malaysia, versi Indonesianya ya. Malaysia versi Indonesianya ya. SMK 2 bahasa Jepang Inggris nah, udah. Dia Jepang Inggris dan gua Ya. termasuk di kelas itu yang paling pasti dua bahasa itu. Di antara makhluk-makhluk goblok yang lain. Malu goblok, baik. boleh. Iya. Ya ada sih 1-2 yang pinter di Jepangnya ada, di Inggrisnya ada. Pertama sudah dari dulu mengakui superiority-nya ya. Dia mau pamer, dia mau pamer. Kalau lu goblok. Pamer adalah bentuk dari kebanggaan diri sendiri. Gini. Tuh. Gue sebagai wibu dari SMP gak mungkin gue kurang jago di bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Iya. Ya gitu. Pernah satu ketika kan pas gue lagi ngomong Inggris, Mm-mm. apa sih sosok Inggris lu? Ya namanya juga latihan bahasa Inggris goblok kayak gimana gitu kan. Mm-mm. Atau pas lagi Jepang, wih sosok bener. Padahal emang bener sama gurunya. Benerin sama gurunya. Cuman ambil katanya aja yang salah. Kalau ini kurang baku, itu gitu doang. Oh. Dikatain, salah. Wow. Ya lu daripada gak maju bangsat. Tapi itu ya hebatnya di SMK lu ada Jepang sama Inggris. Iya, dan itu jadi di tahun ketiga itu pertama kalinya pelajaran bahasa Jepang masuk. Jadi gua adalah angkatan pertama yang ngerasain bahasa Jepang, pelajaran bahasa Jepang. Oh, jadi Dan angkatan gua juga lah termasuk gua adalah yang bikin eskulnya. yang lu ceritain itu. Iya. Nah, angkatan gua yang bikin lomba-lomba segala macem. Tapi di luar dari sekolahan penolakan tuh ada lagi nggak sih di luar dari sekolah atau circle? Kalau di luar lebih ke kayak karena di luar tuh kita jarang, karena kan bahasa sehari-hari mah bahasa Indonesia, kalau nggak bahasa daerah kan ya jarang banget kan pakai bahasa Inggris kan. Iya, kalau masih jarang ada ada penolakan dan gitu. Ya, gue malah kalau make biasanya di orang-orang tertentu kayak pas ngobrol sama bokap kadang sesekali bahasa Inggris kan sambil belajar atau sama nyokap atau kadang sama kakak dari ibu. Kakak dari ibu juga kan dia D3 Inggris. Oh. Ya, jadi ya Inggrisnya lumayan lah. Ya orang dalam lah ya, bisa lu belajar gitu sekalian. Ya, dan kakek Orang-orang gue udah jadi kultur dan lebih tersendiri gitu. dan lebih keren lagi adalah almarhum kakek gue dari nenek. Dia bisa 5 bahasa. What? Belanda, Nggak apa-apa. Jepang, Inggris. Nggak apa-apa, menantunya bisa banyak bahasa juga soalnya. Nggak apa-apa. Wow. Sama Menantu sedikit bahasa Spanyol. Oh, tadi menantunya bisa bahasa banyak juga ya? Spanyol lah. Enggak, Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong. Bonjour. Baik. Bonjour. Ya, bonjour. Espanista. Mierda. Señorita. Kalau Española. Española senor. Maska. matiin itu kan Kakoi Kikoi Maska. Kenapa kekos? Ternyata pas waktu belajar bahasa Spanyol terjajah Jepang. Tiba-tiba ada bocah lewat. Om, Kiko enak tahu. Kikoi Maska. Oishi kana? Oishi da yo. Oishi Oishi desu. kana? Sugoku Kiko wa Sugo dekai.
Segoku Kiko dekai. Dekai. Hokyo da yo. Sego dekai. Hokyo Hokkai da yo. Hokkai kana? Okai. Hokkai. Tabun na. Hokkai. Tabun. Hokkai. Tabun. Nande tabun ga? Wasure yo. Apa sabun? Hokkai teh naon? Ta. Yokai itu es krim. Tabun. Yoka. Yoka. Yokai kan es krim juga. Yokai. Yoka. Yokai. Nah lo 3 tuh kusuk. Nah, Beda-beda. Yokai. Gue minta satu tadi. Yoka. Itu ya gimana anjir, tergantung dirinya lagi. Kalau memang lu nggak bisa ngerubah diri yang tadi ya nggak bisa maju. Mau sampai kapan lu kayak gitu terus? Iri. Terus satu ya kalau lu nggak bisa ya udah usaha sendiri gitu. At least kalau lu nggak bisa teknologi atau nggak bisa nggak bisa bahasa Inggris ya lu bisa ngehargain orang yang belajar bahasa Inggris lah gitu. Atau belajar teknologi juga gitu. Walaupun lu nggak demen sama hal itu gitu. Padahal kalau lo seenggaknya nih tahu bahasa sederhana itu ketika kan zaman makin modern gitu kan. Ketika lo dihadapin dengan contoh aja kayak corona nih, lo diharusin pakai Classroom lah, lo diharusin pakai Google Meet, lo diharusin pakai Zoom dan sebagainya, dan lo nggak ngerti bahasa Inggris, itu bakal ribet sendiri. Ya. Tapi kalau lo ngerti bahasa Inggris, pas lo otak-atik, lo ngerti gitu. Modal otak-atik tanpa bertanya. Sama soal bahasa Inggris, gue cerita nggak apa-apa ya? Atau mau selesai? Ya. Oke. Sama waktu gue ada di salah satu grup game Study Valley, kalau kalian tahu. Gue ngomong kan itu grup publik ya, grup internasional gitu, banyak membernya orang luar dan semacamnya. Jadi gue ngetik pakai bahasa Inggris, gue typing pakai bahasa Inggris, dan gue minta di ujung kalimat yang gue ketik itu gue minta maaf karena grammar gue berantakan. But ada satu orang nggak tahu orang mana, terus dia bilang nggak masalah kalau grammar lu itu jelek atau berantakan atau gimana, karena lu udah bisa ngetik kayak gini aja, lu itu udah bilingual gitu loh. Karena kita tahu, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa utama lu, bahasa Inggris itu bahasa apa ya katanya, bahasa second lu lah, bahasa kedua lu gitu loh. Jadi ya nggak masalah gitu loh, lu nggak terlalu pasti berbahasa Inggris gitu kata mereka. Jadi gue waktu dia ngomong gitu, gue berasa kayak men gila, ini benar-benar dihargai sebagai orang gitu loh, yang benar-benar gue bisa bahasa Inggris dan gue dihargai gitu loh, walaupun grammar gue salah gitu. Yang perlu gue cari itu orang-orang kayak gitu, orang-orang kayak mereka gitu, yang ngargain gue bahasa Inggris gue yang salah dan gue masih harus belajar gitu. Hey guys. Iya. Sorry, Si Tama kenapa tuh tadi dari tadi? Hah? Agak ada. Tam, kita lagi rekam, jangan tidur. Oh. Agak. Tama lagi farming. Tapi tadi lu dengar kan gue ngomong apa? Dengar. Ya simpelnya sih gue cari orang yang kayak dia gitu, yang ngargain bahasa Inggris gue walaupun bahasa Inggris gue berantakan secara grammar, secara penulisan, secara apa gitu. Kadang kalau gue bahasa Inggris secara spontan gue ngomong di real life gitu, kayak apaan sih lu bahasa Inggris banget, grammar juga masih berantakan dan semacamnya. Nggak perlu kayak ditranslatekan lagi, jadi kayak otomatis aja gitu loh, kayak nggak perlu mentranslatekan lagi, ini kata pasti gitu. Iya, pahami lah, maksudnya orang kan waktu gue respon bahasa Inggris gue gitu, apaan sih lu so Inggris banget, grammar juga masih salah dan berantakan gitu. Ya maksud gue lu ngertiin deh, gue masih belajar gitu, sedangkan bahasa Inggris juga second language gue gitu loh, yang grammar berantakan gue masih berusaha gitu kan. Sedang ini for your info aja ya, orang-orang di luar sana, orang-orang Amerika, orang-orang luar, orang-orang barat, mereka nggak peduli sama grammar btw. Mau grammar lo berantakan, mau grammar lo gimana, mau gimana, tetap intinya mereka bisa paham apa yang lo bilang, mereka bakal ngerti. Ya, simple aja tuh, kayak kalau bahasa, tujuan bahasa sih apa sih tujuan bahasa? Yang gue tahu tujuan bahasa tuh satu,
untuk komunikasi itu yang paling utama, komunikasi. Dua, berbagi informasi. Kalau lo nggak bisa komunikasi, lo nggak bisa berbagi informasi. Nah, kenapa orang-orang luar itu nggak peduli grammar? Selama mereka memperoleh informasi dan mereka bisa komunikasi, itu udah cukup bagi mereka. Yang gue tahu sih itu. Tapi kalau misalnya lo emang belajar sastranya, itu emang diwajibkan harus bisa grammarnya. Tapi kalau untuk komunikasi, lo komunikasi sama bayi, ngerti nggak sih dia ngomongin apa? Iya. Padahal gitu. Perumpamannya, coba lu ngobrol sama anak SD di sana, mereka bakal mempermasalahin di depan kagak. Mereka ngobrol gitu. Memperlakukan tidak begitu. Aku gini, maksudnya begini. Selama lu walaupun ngerti bahasa ataupun lu nggak ngerti sama komunikasi lu nyampe ataupun bahasa lu ada salah, selama komunikasi lo nyampe dan orang itu berarti ya udah. Iya, bahkan penyakit Indonesia kalau nggak ditolak udah itu. bahkan juga orang-orang luar sana tuh nggak peduli sama aksen mereka, aksen kita yang aksen kita nih yang kadang-kadang kita bahasa Inggris, aksen kita masih Indo. Orang luar nggak peduli, kecuali orang pakai aksen British baru mereka ngeh. Sering kalau bahasa Inggris yang British sama Amerika tuh sering saling engage gitu. Karena kadang aksen internasional sama aksen British itu kadang-kadang miss gitu. Ada beberapa kalimat yang nggak sama. Gini loh, aksen British itu kayak lu ketemu orang Indonesia ngobrol sama orang Malaysia. Iya, Malaysia. Iya, kurang lebih Malaysia. Melayu lah. Jadi gue cerita dikit nih. Kan posisi gue tuh dekat sama Malaysia dan logat gue tuh lebih ke Malaysia daripada Indonesia gitu kan. Terus orang Indonesia yang ke Jawa sana kan jauh dari Malaysia, jadi mereka kayak kalau nggak nonton Upin Ipin atau sebagainya itu mereka mungkin bahkan nggak familiar dengan bahasa Melayu. Nah, pas gue ngomong ke orang Indonesia di bagian yang jauh dari Melayu atau budaya kultur sebagainya, gue coba ngomong nih, kadang-kadang emang walaupun gue pakai bahasa Indonesia tuh kan kalau posisi kata Melayu tuh pasti agak kebalik-balik di bahasa Indonesianya. Mereka bakal langsung bingung, langsung miscommunication gitu, kayak misunderstand gitu kan, kayak nggak paham gitu. Terus kalau gue ngomong ke orang Malaysia asli, kadang-kadang gue yang nggak ngerti gitu. Jadi gue di posisi nggak ngerti nih karena bahasa mereka rada-rada berbeda dengan kita. Tapi sama. Karena kita serumpun kan, berbeda tapi sama gitu loh. Ya, itu kurang lebih kayak gitu British sama internasional. Orang New York ya, kalau ngomong sama British, mereka bakal kayak aneh gitu, ngerasa aneh karena ya tadi miss gitu. Tapi kalau orang New York sama ketemu kita yang aksen kita masih Indonesia, bahasa Inggris yang kayak bahasa Inggrisnya water atau gimana gitu, mereka masih nggak apa-apa, masih humble, masih paham gitu loh. Tapi kalau British mereka bakal kebingungan sendiri karena ya beda. Oleh karena itu, pentingnya melakukan pembelajaran agar komunikasi ke depan lebih lancar. Negara ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Indonesia, tapi juga orang-orang dari seluruh dunia. Di mana bahasa dunia kita mengertinya adalah Inggris. Inggris telah menjadi bahasa internasional yang bisa memungkinkan setiap orang di dunia sana bisa berkomunikasi. Gue jujur. Oleh karena itu jangan ragu teman-teman untuk belajar bahasa Inggris dan jangan pernah hina yang ingin belajar bahasa Inggris. Gue jujur dan banyak gitu ya zaman sekarang ya, dan banyak gitu zaman sekarang itu yang menyediakan aplikasi atau lo kalau misalnya ke sosmed tuh udah banyak yang kayak nyediain jasa untuk pribadi itu, kayak dikasih modul dan sebagainya gitu, banyak banget gitu loh. Dan bahkan di sosmed yang nge-upload konten gitu banyak kayak ngajarin tips-tips untuk lo bisa belajar bahasa Inggris secara cepat atau mungkin secara lebih mudah gitu. Tapi banyak orang yang tidak mau belajar, itu aja. Bahkan di TikTok juga ada beberapa akun yang ngajarin presection-nya, ngajarin cara nyusun grammar, ngajarin kalimat verb dan semacamnya. Banyak kok.
Gue jujur ya, Banyak. gue belajar dua aksen. Yang pertama internasional, dan kedua British. Ya karena kalau gue pakai internasional ya itu buat umum lah ya, buat internasional. Kalau British kan menurut gue menarik aja gitu. Jadi gue pengen belajar. There's no bad stuff inside of it, isn't it? Iya. Ya kenapa? Jadi kita masih dibuat pertanyaan, kenapa masih nggak mau? Orang-orang tuh menurut gue pribadi ya, orang-orang yang katakanlah teman-teman sekeliling kalian mungkin ada, mereka nggak pernah, otak mereka nggak pernah nggak pernah untuk dipikirkan ulang gitu, konsep-konsep yang kayak lu belajar bahasa itu untuk apa sih, untuk gayaan. Mereka bakal mikir lebih ke gayaan. Masalahnya orang-orang yang bisa itu bahasa, emang bisa nih itu bahasa, atau emang interested untuk interested untuk Interesting. belajar itu bahasa ya, interesting untuk belajar itu bahasa, dan kayak bener-bener senang sama bahasa itu. Mereka itu lebih mikir, aku mau belajar bahasa ini karena emang aku mau untuk berkomunikasi, untuk berbagi informasi, atau aku yang dapatkan informasi. Nah, sementara orang-orang yang emang nggak bisa, atau emang orang-orang bisa tapi orang mikir-mikir tuh kayak belajar doang, dan untuk gaya-gayaan doang, nggak usah dipamerin lah gitu. Padahal orang yang emang memperlihatkan hal itu, mereka emang antara kebutuhan atau emang mereka senang. Iya. Sih harus ngerusak kesenangan orang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau mereka pengen berpikir lebih luas lagi ya, bahasa Inggris itu sebenarnya lebih useful sih. Lagian lu bisa lebih kenal, lu bisa banyak kenal orang luar kalau punya gitu loh. Lu bakal dapat info lebih cepat dari yang di luar gitu kan. Macam-macam. Sayangnya orang-orang Indo tidak berpikir seperti itu. Sayang banget. Kapan sih Indonesia bakal maju gitu loh. Karena padahal untuk belajar sesuatu tuh gak cuma belajar bahasa ya, kita konteksnya ini belajar bahasa. Untuk belajar sesuatu tuh gak ada yang gak ada yang bikin rugi sebenarnya. Belajar aja gitu. Bener. At least kalau lu bisa ya syukur, nggak bisa ya udah gitu loh. Kalau lu udah ada niat untuk belajar, itu pun udah bagus. Lu udah ada kemauan buat belajar. Bener. Seenggaknya lu nggak ditipu orang, ya nggak sih? Ya, bisa sih. Dan secara nggak langsung, mungkin beberapa orang ngira soal bahasa apalagi itu nggak ada impactnya gitu di hidup, kayak buat apa sih belajar bahasa, buat apa belajar ini belajar itu segala macam. Ya mungkin impactnya bukan sekarang, mungkin impactnya nanti atau kapan, kita nggak tahu. Tapi menurut ini pribadi gua, belajar bahasa tuh nggak ya sekarang lu awal tuh mau dulu. Kalau lu udah kayak oke, gua mau belajar, ya mau lu belajar apapun pasti ya nanti bakal kerasa ininya aja, bakal kerasa oh ternyata kepake ya, oh ternyata berguna juga ya gue belajar ini. Nah, ntar mikirnya udah bisa kayak gitu, barulah lu bisa nge-influence orang-orang buat ayo belajar, nggak apa-apa belajar ini tuh nggak ada ruginya gitu. Lu baru bisa nge-influence orang lain, lu bisa nge-encourage orang lain buat ngehapus stigma yang negatif lah soal bahasa. Apalagi ke orang-orang awam, orang-orang awam kan lu tahu lah sendiri lah kayak gitu. Gue nggak perlu jelasin gimana lagi. Tapi yang jelas ya nggak terlalu buruk lah belajar bahasa itu. Malah impactnya gede sih kalau kata gue. Untuk beberapa orang sih impactful sih. Iya. Impact banget. Belajar aja. Itu guys. Belajar aja. Ya. Seenggaknya ya benefit. Ya kayak lo bilang tadi kan ada benefitnya kalau kita belajar. Kalaupun nggak dipakai, ya udah gitu. Kalau kepake ya syukur. Seenggaknya nambah-nambahin skill lo lagi lo ya. Nambah-nambahin kemampuan lu lah.
Nambah-nambahin skill lo gitu. Emang ada yang larang lu berkembang? Nggak ada kan? Cuma Hmm. berkembang itu limit lu berkembang itu cuma diri lu sendiri yang ngebatasin diri lu buat berkembang gitu loh. Lu berpikir kayak di otak lu gitu, lu berpikir gue nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, ya itu cuma karena pemikiran lu aja yang ngelimit diri lu sendiri, padahal pada kenyataannya itu nggak ada, cuma lu aja yang batasin diri lu sendiri. Right. Correct. Crack gimana? Correct. Bener. Correct. Oh, correct. Bener. Correct. Bener. It's correct. 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 Jauh banget gue dari tadi anjir. Correct. Iya maksudnya dia ngomong gitu. Aku kira Nara di dapur gitu kan. Bayangin. Tadi gue pikir dia minjam korek nih, kata gue nih korek nih, kata gue ban gue mau ngomong gitu aja. Gue mau ngomong Korek. apa di kamar. Gue mau ngomong Korek apa sih, di Bun. kamar setan. Ya. Jadi kesimpulannya Simpulannya ya kalau memang lu nggak mau belajar bahasa Inggris, hargailah teman lu yang bisa yang pengen belajar bahasa Inggris. Dan kesimpulan dan lagi kalau memang lu pengen bisa ngerti atau pengen belajar, pengen coba sok. Lu bisa atau nggak bisanya itu belakangan. Kumon. kenapa jadi endorse di sini punten nih. Siapa yang endorse di sini ya? Ya kurang lebih gitulah kalau kata gue. Gak tahu dari yang lain. Iya. Ada yang mau penutupan nggak? Cuma gue masih kesel sih, kadang-kadang ada gue main IG gitu, postingan yang bahasa Inggris, ada yang ngomong gini, komen gini, nggak bisa bahasa Inggris. Blok. Ya itu tuh meme kayak gitu tuh rada-rada ngeselin untuk kalau terus-terusan diulang. Kalau pertama-tama booming tuh emang rada-rada lucu, cuman kalau kayak diulang terus tuh rada-rada ngeselin nggak sih? Padahal yang ngomong itu bisa Inggris gitu. Sama satu postingan di Twitter gue pernah baca, ada salah satu orang nge-tweet gini, Twitter give me knowledge more than school gitu loh. Terus ada salah satu orang lagi nge-retweet tweetnya, dia bilang gini, English isn't one of them. Terus si cewek yang bikin tweet tadi bilang nggak ngerti, kan lu pakai bahasa Inggris nge-tweetnya gitu loh, dia bilang nggak ngerti, goblok. Berarti prinsipnya bukan belajar bahasa Inggris sebagai sebuah knowledge, sebagai gaya. Ya dia use the Google Translate anjing. Dia bikin pengen bikin status doang biar keren. Anjing. Goblok. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu ke ini dulu ya, ke Google Translate dulu. Pasti. Input bahasa Indonesianya di kopas baru. Pasti. Bisa gitu. Padahal nih. No offense. Sorry. No offense. Seriusan. Padahal nih kalau logikanya aja nih. Gue bukannya mau ngelarang pakai Google Translate atau apa ya. Karena gue sendiri juga bakal pakai juga kan beberapa kali. Cuman kalau kita pikirkan lagi, manusia kok bisa belajar dengan teknologi gitu loh. Itu fungsinya memang masih ada pembelajaran secara manual ya itu. Karena Google Translate sendiri masih banyak yang salah. Gue bakal bilang gini, salahnya Google Translate bukan karena dia mesin, tapi emang translatean Google Translate itu bukan per satu kalimat. Dia satu kata. Dia per kata. Atau per phrase. Dia per kata. Atau kadang sambungan dua kata atau lebih. Iya, per kata atau lebih gitu kan. Ya itu, makanya tuh kayak makanya fungsinya masih ada kursus, masih ada kamus, manual dan sebagainya. Fungsinya itu. Tapi kalau untuk lo emang mau pakai cara mudah ya, Google Translate ya oke aja gitu. Lo kan pasti ngerti ya bahasa sendiri dan bisa bisa diatur ulang gitu. Cara menanggulangi kalau mau translate di Google Translate adalah pakai bahasa yang baku. Itu aja.